peringatan Maulid jadi pelajaran buat kita. Ya, bentuklah rumah tangga yang rahmatan lil alamin. Bentuklah pergaulan yang rahmatan lil alamin. Bentuklah tatanan kehidupan masyarakat yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassana bi Muhammadin. Walhamdulillahilladzi hassana bil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi hassana bil Islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wal mujtaba bahri syafaati wa sayyidis sadat sayyidil arabiyyin wal ajamiyyin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi risalatihi wa sunanihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi, as-sholatu ala Nabi miftahu kulli khairin. Orang yang sering baca salawat sama Nabi, yang disebut nama Nabi dia sholawat, itu anaknya yang baru berumah tangga bakal cakep tuh rumah tangganya. Yang lagi sekolah bakal kenaikan tuh nanti kalau udah kerja pangkatnya. Yang lagi nyantren bakal jadi orang besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, para alim ulama, orang tua kita yang saya hormati. Yang pertama Bang Haji Rosyid. Ini Ustadz Haji Rosyid ini abang saya dan guru saya ya. Yang kita hormati Ustadz Haji Muhammad Yusuf. Yang sama-sama kita hormati Bang Haji Hasan. Cali kita Bang Haji. Sehat Bang Haji ya. Jaga kesehatan Bang Haji, lagi motor mulu ini ya. Kita doain Bang Haji Hasan berhasil maksud ya. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin. Saya belum lihat, mudah-mudahan beliau hadir ya. Ustadz Abdul Haris, para kiai, para ulama, para pimpinan majelis taklim, para imam rawatib masjid maupun musola, Bapak dan Ibu yang sama-sama mudah-mudahan semua dalam kemuliaan. Puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita dikasih sehat. Ibu sehat Bu? Nyauta males banget sih. Sehat ya Bu? Kata Rasulullah, as-sihhatu tajun la yarahu ilar mardo. Orang sehat itu di kepalanya ada mahkota, cuman yang bisa ngelihat cuma orang sakit. Orang sehat di kepalanya ada mahkotanya, cuma yang bisa lihat mahkota itu cuma orang sakit. Apa artinya? Orang kalau lagi sakit di rumah ngelihat orang kondangan ngiri, betul ya Bu? Ngelihat orang pada pergi ngaji iri, ngelihat orang kesono kemari enak. Kenapa? Karena nikmat yang sering diabaikan oleh manusia adalah nikmat sehat. Gak kudu jatuh Bu dari pohon tinggi, gak kudu jatuh kita dari pesawat. Orang banyak kesandung di kamar mandi juga lewat. Maka syukuri nikmat sehat.
Yang kedua, nikmat panjang umur. Kita sering melihat dalam kehidupan kita, teman SD kita bareng, SMP kita bareng, SMA kita bareng. Lah kita masih ada, dia udah kagak ada. Nikmat panjang, banyak silaturahim, banyak mendoakan orang lain. Kalau kita mau sehat dan panjang umur. Nikmat iman Allah yang sehat, yang panjang umur, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, semoga terlibat curah kepada keluarganya, sahabat dan para tabiin. Kemarin waktu mau ngundang saya itu saya diberitahu, ini siapa namanya MC? Ente bukan MC. Diberitahu penceramahnya itu agak malam, jadi saya suruh ngisi. Cuma saya kan setiap malam Rabu sudah hadir, Bu, ya. Jadi kita ngobrol saja. Diutusnya Nabi Muhammad SAW yang pertama itu rahmatan lil alamin. Orang kalau dia bergaul, ini sederhana. Kalau orang bilangnya punya iman, orang bilangnya taat, orang bilangnya punya ilmu. Kalau dia bergaul sama orang, orang di sebelahnya kagak betah, itu patut dipertanyakan keislamannya. Saya ulangi kalimatnya. Kalau orang katanya rajin sembahyang, rajin ngaji, punya ilmu, tapi orang kagak pada betah deket dia, dipertanyakan tuh keislamannya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, di mana dia ada orang girang. Di mana ada orang laki bini nih, terutama adik-adik kita yang baru menjalani rumah tangga, baru punya anak 1, anak 2. Saya sering sekali, Bu, sama istri kedatangan tamu, laki bini baru punya anak 1, anak 2, bawaannya mau berantem mulu. Tinggal nyampur sama mertua. Itu mertua lagi ngomong sama anak-anaknya yang wadon. Ini mantunya wadon lagi marahin. Bubar. Mengapa, Neng? Iya Ustadz, saya lagi di kamar. Terus mertua saya lagi ngobrol sama anak-anaknya. Terus kan saya pengen nyampur juga. Begitu saya nyampur, bubar. Kayak laler saya, Pak Ustadz. Nangis datang ke rumah. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan keluarga akrab ya pasti, tapi dengan ipar saya berusaha dekat. Kenapa? Karena ipar itu memang gak ada emak bapaknya di situ. Kalau sama keluarga, sama abang, sama adik, akrab itu nggak heran, biasa. Makanya kalau orang Betawi sama saudara kagak akur, itu rata-rata, Pak. Rata-rata. Kalau mau temen, wah akan main. Karena dari kecilnya tuh bocah diajarinya begitu. Coba anak kita nih, Bu, kalau sekolah, Bu, anak kita kalau sekolah nih, dia ada PR, temannya kagak datang, dia telepon. Lu ngapa kagak datang? Gua lagi sakit. Ini ada PR bahasa Arab ini dari Pak Abdullah. Ini gue udah bikinin, lu tinggal nyontok, lu tinggal nyontek sama temen. Coba kalau ada nyari PR. Orang kita nih, kelemahan kita. Bang, nih adanya ada PR, tolong ini, bantuin adanya nih. Ibu lagi bantuin ngempongin bayam, umpamanya. Adanya ada PR, abangnya suruh nemenin. Tolong tuh temen bantuin adek lu tuh, lagi ada PR. Gua kagak ngerti pelajaran bocah sekarang. Kalau sama temen baik, Pak. Giliran sama adeknya, mana PR-nya? Halaman berapa? Gitu aja nggak bisa. Tolong, gitu. Sama adiknya dia bisa bilang begitu. Padahal Pak, kalau sudah berumah tangga, kita tuh berasa dekat sama saudara tuh kalau kita udah berumah tangga, dia punya bini, dia punya laki, dia punya anak, baru berasa. Bagi emak sama baba udah kagak ada. Maka ajarkan sejak dini rahmatan lil alamin. Tadi itu ada Ustadz Lukman ngundang saya, katanya mau nyunatin. Datang Ustadz Lukman ngundang ke rumah saya. Kebetulan saya ada tamu, Pak. Dulu kontraknya di depan rumah saya.
Orang Kristen. Orang apa? Orang Kristen kontrak depan rumah saya. Itu wadonnya 1, lanangnya 2. Berisik tuh orang tetangga saya. Pak Ustadz, itu dia katanya pada kumpul kucing. Kumpul apa? Kumpul kucing, katanya itu dia. Perempuannya 1, lanangnya 2. Saya panggil, bilang sama bini saya, panggil Neng, suruh mari itu bocah. Datang 1 wadon, 2 laki itu. Saya bilang, kamu siapa? Saya Yanti, Pak Ustadz. Ini adik saya namanya Irfan, ini Jonathan. Kami ini adik kakak, mama sama papa itu ada di Medan, cerai. Jadi kami semua merantau di Jakarta. Udah lapor sama Pak RT? Udah. Lapor sama Bu RW? Udah. Kita ngontrak di mana aja pindah Pak Ustadz, kita ngontrak di mana aja diusir. Saya bilang, sudah kamu di sini baik-baik. Beritahu sama emak kamu di Medan, kamu punya orang tua, saya orang tua kamu. Apa agama kalian? Kami tiga-tiganya Kristen Pak Ustadz. Ya sudah, kamu ada ibadah di sini juga ada gereja. Kalau itu gereja kelompok kamu ibadah yang rajin. Cuma saya beritahu rumah saya tiap malam ada orang ngaji. Ya rumah saya berisik, banyak tamu, banyak orang ngaji. Jadi kalau kamu mau keluar, mau masuk, mau tutup gerbang. Selama kontrakan kamu bayar, kamu berhak hidup aman di sini. Baik Pak Ustadz. Belum lama datang emaknya dari Medan. Sebelum datang ke kontrakan ke rumah saya dulu. Karena saya beritahu kalau kamu ada kumpul-kumpul sama teman, kurang tikar, kurang piring, pinjam sama Bu Haji. Islam itu rahmatan lil alam. Nah tadi sore Ustadz Lukman lagi ngundang itu ke rumah saya. Tiba-tiba datang itu bocah yang dulu ngontrak depan rumah kan udah pindah, pamit dengan saya. Tapi datang lagi, Pak Ustadz nyari kontrakan di mana aja nggak enak. Oh saya cari kontrakan di sini aja. Ini suami saya. Saya bilang kamu udah nikah? Sudah Pak Ustadz. Mana surat nikahnya? Masih diurus sama pihak dewan gereja. Ya sudah, dia ngontrak di rumah abang saya. Islam itu harus gitu. Saya beberapa kali mengislamkan orang tuh bukan karena orang itu saya pentungin suruh masuk Islam, karena dia tahu bagaimana kita berakhlak kepada sesama. Nah, kalau kepada orang yang beda agama aja kita baik, bagaimana hubungan kita dengan orang seagama? Sama-sama umat Islam, cuma beda partai. Sama-sama umat Islam, bedanya ini Habib, ini bukan Habib. Sama-sama orang Islam, cuma beda guru ngaji. Maka jamaah ibu nggak gampang Bu jadi ustadz itu. Kalau jadi ustadz kita kerjaannya cuma ngumpulin amplop dari jamaah, tanggung jawab akhiratnya berat itu. Jual ilmu. Jadi ustadz yang sesungguhnya itu berat. Kenapa? Orang berantem kita ikut mendamaikan, ada orang ditangkap narkoba kita ikut menenangkan emak bapaknya. Islam itu rahmatan lil alamin. Siapa penebarnya? Ya kita, para ulama, para asatidz. Jangan sampai kita jadi kiai, kita jadi ustadz, tetangga kagak makan kagak tahu, tangganya orang kebakaran kita kagak tahu. Maka sebagai umat Rasulullah SAW malam ini kita adakan maulid, kita sifati sifat-sifat Rasulullah. Kenapa? Dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat tidak maju, ada pengajian tidak maju, ada pengajian banyak orang nggak doyan karena tokoh agamanya tidak melahirkan keteladanan. Ustazahnya, wah kalau ngaji bawalah pakaian selayaknya. Jangan kalau ngaji gelang panjang-panjangan mak. Pak Haji coba itu ambil itu dakwah, kerincing. Kalau bapak-bapak, saya percaya kagak. Saya ketemu sama Bang Haji nih, dia pakai baju itu. Besok ketemu baju itu lagi kagak berisik Pak, Bu. Kalau orang lanang. Hari ini saya pakai baju ini, itu Ustadz Harli pakai baju itu. Besok ketemu lagi kagak ganti, kagak berisik. Coba orang wadon. Ini Ustadz Harli, orang sini ngundang ke rumah saya.
Pak Ustadz saya mau nyonatin, datang ya? Iya. Bu Haji, Bu Ustadz besok datang ya, saya mau nyonatin. Iya. Temu bini saya tuh, orang wadon sini. Ketemu lagi pasar Jabon, bini saya. Jangan gini, Ustadz Matel itu bajunya kagak ganti-ganti. Maka kalau perempuan, walaupun lemari ini penuh, mau kondangan, bilangnya kagak punya akor tuh. Perempuan itu makhluk yang paling sulit untuk percaya diri. Nih, Bu, saya belain. Pak, perempuan itu makhluk yang sulit percaya diri. Maka kalau disanjung, itu bisa mulet-mulet dia badannya itu. Orang wadon. Laki. Orang laki kita udah bilang. Orang laki kita manggil teman kita dengan poyokan, kagak marah. Jangan sekali-kali kita manggil orang wadon secara fisik. Kita nih, saya dipanggil. Tad, ngapa? Romannya gendut bener. Iya, ulan ulit. Agak ngapa-ngapa, Pok. Coba orang wadon, Pok, situ romannya gendut bener. Lah itu ditanya pulang ngeliat mana kita. Jadi peringatan Maulid jadi pelajaran buat kita. Ya. Bentuklah rumah tangga yang rahmatan lil alamin. Bentuklah pergaulan yang rahmatan lil alamin. Bentuklah tatanan kehidupan masyarakat yang rahmatan lil alamin. Ahlan wa sahlan Pak Buya Kiai, tolong diberi tempat dulu ya. Lah Bang Haji, ini mau guru saya. Ya Bang Haji, ini saya disuruh lakon dulu sentaran. Sini Bang Haji, dekat Bang Raja Rosid, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari mana mulainya? Mulainya dari rumah. Bentuklah bagaimana itu laki kalau ngomong sama bini biar enak. Bang, kalau ngomong sama laki bini biar enak. Dia mah itu kalau dia ngomong mintanya didengerin doang. Kita pulang kerja capek-capek dia cerita, bang tadi Bu RT begini. Oh emang apa? Begini-begini bang. Oh iya. Udah girang tuh. Kita dikasih sayur, dikasih sambal sama bakwan. Tapi kalau dia ngomong, apalagi dia baru berkata, bang tadi Bu RT, dia suka ngomongin orang, dosa. Bang tadi masa Pak RT katanya, jangan suka ngomongin orang, dosa. Pengen tahu, itu bisa sayur ayam rasanya lodeh Pak. Urusan kita sama orang perempuan. Kenapa? Karena dia makhluk yang sulit untuk percaya diri. Pakai baju, kita mah nih, kita lagi main HP aja dibilang, bang kondangan, ya itu juga udah 3 kali ngitir kita belum pakai apa-apa, waktunya berangkat kita duluan. Kenapa? Udah pakai baju ini, kekecilan diganti, udah pakai kudungan ini dia ganti. Lah emang orangnya udah gendut, kagak mau terima. Saya Bu, saya kalau bini saya cerita, ya bunda agak gendut ya, enggak. Itu bajunya udah kelamaan, jadi bajunya kisut, saya gitu aja. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari komunikasi suami istri. Islam rahmatan lil alamin kalau kita terapkan di skala luas di masyarakat, mulai dari keluarga dulu. Kalau kita jadi laki ngomong sama bini, ngomong yang enak didengar. Kalau bini ngomong sama laki, ngomong yang enak didengar. Saya dipesan sama anak santri, siapa yang baru punya 1 anak 2, kalau pergi keluar kota, kerja segala macam, kalau telepon, jangan tanya anak. Orang lanang kadang-kadang brengsek juga kok. Dia pergi jauh-jauh, begini jangan telepon, Assalamualaikum, salam. Entong mana entong? Dia cari anaknya. Bininya kagak cari, apa hidup apa kagak. Saya bilang sama anak santri, kalau telepon jangan tanya anaknya. Telepon tanya bininya. Kan bilang buat apa ya? Bini kita, laki kita lagi pergi, begitu telepon nanyain kita, lu lagi ngapain? Tadi ngaji, Bang. Lu sehat? Nah, udah nanya begitu, baru kita nanya anak. Walaupun nanya dia cuma bohong-bohongan doang. Mulailah dari komunikasi yang baik.
Jarang Bu itu jarang. Orang laki kalau nelpon tuh nanya bininya dulu baru anak tuh jarang. Mulai komunikasi, laki bini ngomong biar, Bu, kalau dikasih duit sama laki jangan gengsi. Saya mau gedek banget bang. Gedek saya mau orang wadon nih. Minta duit, bang ini duit kagak ada, beras belum punya, di RT hajatan kita kurang kue Cina, apa aja dikata. Dia dibagi duit sama laki. Itu duit ditaruh di atas kulkas, ditaruh depan TV. Kita pergi aja baru diembar. Saya punya cara kalau dikasih duit sama laki nih, bang ini duit udah kagak ada, beras sudah habis. Ini nih, makasih ya bang. Itu dia diterima, dibenain dulu tuh dompet. Itu laki girang. Bisa ditambahin. Ini kalau mentang-mentang lagi nyuci kayak pengen dikata kagak doyan duit gitu. Bang, ini kita beras sudah kagak ada, kebetulan gas juga udah habis. Kasih 300. Nih duitnya, dia taruh di situ. Ayo Jakarta, ayo taruh di situ. Karena kagak butuh. Jangan Bu, kalau dikasih duit sama suami, ambil, bilang terima, mulailah dari komunikasi. Pak, jangan kayak sengke kalau minta kopi. Kalau bapak yang suka kopi nih, Neng, bawa kopi ke depan. Itu kalau bini bawa kopi, ngomong sesuatu, apa bilang terima kasih, apa bilang lu sini duduk dekat gua, ngobrol. Orang kalau kagak dimulai, kalau orang saya sering lihat, saya bangun, saya tidur depan TV zaman dulu. Kalau saya bangun, emak agitasi sama Babaji Nasir ngobrol itu, saya suka dengar. Bapak saya suka bola kebetulan, jadi kalau bangun jam 1, saya masih ingat sekali sebagian dari manakib kehidupan beliau. Kalau bangun jam 1 ada bola, dia bangunin emak saya itu udah di kursi roda. J, bangun, bikin gua kopi. Bangun, orang dulu. Orang kapan? Coba orang sekarang. Coba bini kita. Neng. Apa sih? Bikin kopi. Bro, jadi gitu. Mulailah dari komunikasi baik di keluarga dulu, ya. Yang pertama. Yang kedua, komunikasi sama anak. Ada anaknya orang pinter, Pak. Bu. Anak orang pinter, anak kita belum pinter, biarin aja. Anak orang cakep, anak kita kurang cakep, biarin aja. Anak kita kehidupannya masih panjang, doain aja. Apain? Doain. Saya divonis dokter penyakit itu karena emak udah kagak ada. Dalam ilmu akhlak, Pak, dalam teori ilmu akhlak, orang kalau masih ada emaknya, ini dia, ini emaknya, ini Gusti Allah. Jadi kalau Allah marah sama kita, masih ada malaikat kita, emak namanya. Kita mau badung kayak apa juga kalau masih ada emak itu masih dijagain. Kalau emak udah kagak ada, langsung itu. Maka dalam sebuah hadis kursi itu ada sebuah kisah begini. Bayi yang mau dilahirkan ke dunia, ini gue udah 30 menit lah, jangan lama-lama. Udah nyampe mana ceramahnya? Oh, masih di jalan. Tadi katanya 30 menit doang. Ada sebuah hikayat dalam hadis kursi. Bayi kalau mau dilahirkan ke dunia, itu ngomong dulu sama Allah itu. Wahai Gusti Allah, katanya saya dengar dari malaikat, saya mau diturunin besok ke muka bumi. Iya betul. Saya nggak mau, kata bayi ini. Kenapa nggak mau? Saya didengar di dunia itu banyak orang jahat. Kata Allah, nanti aku ciptakan satu malaikatmu di bumi itu yang akan menjagamu. Tapi saya di sini nih bahagia sekali. Saya di surga main sama malaikat bahagia. Kata Allah, nanti malaikat yang aku ciptakan di bumi akan membuat kamu selalu bahagia. Dia rela nyanyi walaupun suaranya tengik. Tapi bagaimana kalau suatu saat aku ingin kembali kepadamu? Kata Allah, malaikat yang aku ciptakan di bumi akan mengajarkan bagaimana cara kamu kembali kepadaku, husnul khotimah. Tapi saya dengar di bumi banyak orang jahat, yasfikuna dimahum, mereka itu jahat, mereka itu galak.
Kata Allah, malaikat yang aku ciptakan di bumi akan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan. Apa kata si bayi? Kalau begitu, baiklah Gusti. Saya siap dilahirkan besok ke muka bumi. Tapi sebelum saya dilahirkan ke muka bumi, beritahu saya. Ada malaikat namanya Jibril, saya kenal. Ada malaikat namanya Mikail, saya kenal. Ada malaikat namanya Israfil, saya kenal. Tolong beritahu saya di bumi nanti malaikat yang akan jaga saya. Siapa namanya? Kata Allah, dia bisa kamu panggil malaikatmu dengan sebutan ibu. Makanya ibu itu sebenarnya malaikat tapi nggak ada sayapnya. Oh, orang bu, orang. Saya zaman saya pesantren, dari emak saya itu rata perutnya sampai dia hamil ya si bungsu sampai lahir. Itu kalau ikat nggak ketebus, apapun yang kita kasih nggak ketebus. Maka ajarkan anak kita bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua dengan cara kita yang mulai. Jangan mentang-mentang itu emak berkuasa ngomong sentak senger, jangan mentang-mentang bapak nyari duit pak ngomong sama anak sentak senger. Kita bakal mati ninggalin anak kita. Dulu engkong kita mati ninggalin orang tua kita. Orang tua kita mati ninggalin kita. Kita mati ninggalin cucu. That's life. Something that we have to face. Waduh, ngerti apa kagak nih? Itu kehidupan bu, pasti bergantian begitu. Maka supaya nanti kita meninggal, anak kita kesebutnya baik sama orang. Gue mah demen itu, anaknya si Haji. Kalau lebaran sama gue semuanya pada nyampe. Siapa yang kesebut? Orang tua kita. Gimana caranya? Ajarin anak kita bicara yang baik sama encing. Tuh, ayo, tuh, encing lu, cium tangan. Neng, ya mbak, ngapain belajar? Keluar, nincing lagi main. Biarin, cium tangan lutung juga kayak paling jirau. Cium tangan situ. Bangun komunikasi baik dengan anak itu penting. Kenapa? Karena kita akan mewariskan keturunan yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana pesan Nabi. Kalau kita lagi marah ya kadang-kadang namanya kehidupan. Kalau kita ada nggak cocok sama tetangga, jangan libatkan anak kita. Bu, lu dari mana? Habis main mas, jangan sama dia, gue gede sama mamanya. Saya ngomong kasar tapi tangkap ilmunya ya bu. Saya mau ngomong kasar tangkap ilmunya. Hanya iblis yang kalau musuhan bawa-bawa keturunan. Kalau kita manusia, kalau kita lagi kagak cocok, saya kalau nggak cocok sama abang saya, anak itu nggak boleh. Ayah kenapa sih ya sama ande? Enggak, lagi salah paham. Kenapa? Saya bilang sama abang saya, sama adik saya bilang kita keluarga besar. Kalau lu marah sama gua marah aja. Kalau lu gedeg sama gua gedeg aja, tapi jangan lama-lama sebab kita udah nggak ada emak, nggak ada bapak. Lu juga boleh jadi kagak demen sama gua. Lu juga gedeg sama gua, mungkin gua belagu, mentang-mentang gua ustad. Mungkin gua sombong kalau ngomong kagak jaga perasaan orang. Kalau lu mau gedeg sama gua gedeg aja. Marah aja, tapi jangan lama-lama sebab kita emak sama baba udah kagak ada. Ajarkan itu ke anak kita. Ajarkan bagaimana membangun komunikasi. Anak kita nggak tahu urusannya, kita pasti mati ninggalin anak kita. Maka setelah komunikasi dengan suami istri, bangun komunikasi dengan anak kita. Anak kita kagak pinter bu, sekolahnya kagak pinter ngajinya, biarin. Sudah, orang pinter juga belum tentu sukses. Orang-orang mau juara, ntar naik panggung. Saya buat tetangga naik panggung mulu. Orang tukang kerja ngerias gituan. Biarin aja, nanti sejarah hidup akan membuktikan. Makanya saya kadang-kadang kalau orang bawa duit kan ditanya. Ya dulu almarhumah gitu, emak. Ji, lo bisa bawa duit kali? Iya, emak, si Anu bawa duit. Saya nggak bilangin, jangan. Nggak boleh. Kenapa? Rezeki orang beda-beda. Ya. Kalau ada buah nangka negeri Belanda, jangan jangan sampai ada yang mencuri. Bawa uang, serahan apa adanya. Kalau besok mereka mau punya harta benda, biar mereka berdua aja yang pada cari. Telat cakapnya. Jadi rumah tangga itu terbangun dengan sendirinya. Coba ini orang-orang nih, ninja pada punya duit. Maka tahu dulunya
Sama orang karet juga kayak kita. Ini ibu-ibu yang ada di sini. Kalau kita ingat dulu awal rumah tangga ya Bu ya, pahit nggak Bu? Pahit banget Ustaz. Coba yang ada di sini. Orang aja belagu-belagu happy pakai 2, pakai 3. Satu ada isinya, 2 kagak. Dulu waktu awal rumah tangga. Makanya suatu saat Rasulullah pernah menyampaikan sebuah ayat, summalatus alunna yauma izin anunaim. Nanti semua kamu akan ditanya, diminta tanggung jawab. Awal rumah tangga kagak punya rumah, numpang sama mertua. Awal rumah tangga kagak punya motor, minjem sama abang. Makanya kalau adik-adik nih, orang yang punya abang punya empok, sekarang adiknya sukses, adiknya kaya, jangan lupa sama empok sama abang. Abangnya mungkin rada tololan, empoknya rada tololan. Ingat, kita punya abang, kita punya empok, kita pernah digendong sama empok kita. Kita pernah dicebokin sama empok kita pernah dimomong. Mengapa sekarang gak ada yang ngomong? Anak dulu mah Pak, kita udah bujangan aja masih main suruh bawa adik. Lu mau mana tali? Mau ke warung aja dasar mak main. Nih ajak adek lu. Lah main ajak adek. Anak sekarang kagak akur. Anak sekarang. Oh gak main sama adeknya. Mau mana? Mau mana? Oh sana. Suruh pergi. Sama emponya sama abangnya. Bangun komunikasi. Yang terakhir. Bangunlah komunikasi. Ajarin anak kita ngomong adek sama abangnya biar bener. Kenapa? Ajarkan ajaran bahwa di antara kalian berdua satu sama lain pasti saling butuh. Kita nih Pak, Bu, anak kita 2, anak kita 3, anak kita 5 dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu tuh yang bakal sukses yang mana. Yang bakal nolongin kita di hari tua yang mana. Boleh jadi anak kita yang kagak pinter, Pok. Yang kagak pintar, yang kagak cakep, yang rada tololan. Itu dia bakalannya yang masukin obat ke mulut kita. Kita udah tua, stroke. Siapa yang masukin obat? Mak. Ma udah minum obat, belum. Ma diem aja. Mengapa? Erak ya, gitu. Biasanya anak kita yang kagak kita openin, yang bakal inget sama kita di hari tua. Gimana caranya? Sama. Anak kita yang gede, anak kita yang kecil, anak kita yang pinteran, anak kita yang kagak pinter, sama. Doakan semua. Kalau kita doa habis sholat, saya mau sampai, ini bukan ijazah, ini hanya saran saja. Saya, kalau boleh saya sharing, saya setiap mau tidur. Kalau saya sudah tidak ke kamar mandi, sudah matiin TV, sudah matikan handphone, saat saya mau tidur, saya bilang, ya Allah sehatkan badan saya, panjangkan umur saya, berkahi hidup saya, bersama istri dan kedua anak saya. Al-Fatihah. Saya berasa jarang saya lupa. Ya Allah sehatkan badan saya, panjangkan umur saya dan berkahi hidup saya, jaga iman Islam saya bersama istri saya dan kedua anak saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangunlah komunikasi yang baik. Belum terlambat. Jangan sentak-senger ngomong sama laki, Pok, biar kita ustazah sekalipun. Jangan ngomong sentak-senger Pak sama bini kita. Itu makhluk yang kayak begitu modelnya itu capek-capek banget ngurusin rumah. Kita mah kerja juga ada hahaha. Ojek Pok. Ojek di rumah doang itu dia lemes. Di rumah doang lagunya begini. Neng minta air putih di rumah doang. Itu di pangkalan mah tawa mulu mau rokok sama temennya. Mana ojek? Di rumah aja kalau Kang sama bininya. Tapi aja kalau lagi di pangkalan mah itu dia pada girang-girang banget, pada tawa, ngopi, ngerokok, ngomongin janda, apa juga Jakarta. Bang, ini makhluk perempuan berstatus istri, capek sekali. Berikan haknya. Kalau kita baju kagak perlu, ini udah dipakai berkali-kali kagak berasa. Tapi ini orang 2 bulan sekali beliin baju. Supaya kagak ngomong gua kagak punya baju. Ya Boy ya. Apalagi ya ahlan wa sahlan Pak Kiai sudah hadir. Insya Allah.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ahlan wa sahlan Bu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Bu ya, silakan. Hasil panggilnya. Ya, silakan. Posisinya gimana? Silakan. Buya senderan aja, ya. Jadi, selamat datang lawasalan guru kami yang mulia. Jadi ibu sekalian, bagian akhir sekarang saya mau sampaikan. Makhluk berstatus istri, Pak. Makhluk bernama istri paling suka sama kejutan. Paling demen dia. Kalau kita kagak punya duit, kita diem aja. Begitu kita punya duit nih, syukuran cukup segram 2 gram, bilangin, Neng, pakai baju. Mau mana sih Bang? Udah pakai baju buruan. Mau mana sih Bang? Udah pakai baju. Lu mau makan bakso bukan? Bakso kagak pakai 300.000 Bang. Bakso gocap juga berdua jadi. Ajak makan bakso, ajak beli. Sekedar, saya pernah dipesan sama guru saya, pakaikan istrimu itu cincin walaupun hanya 0,5 gram. Itu istilah. Kalau ternyata bisa cincin sama kalung, alhamdulillah. Makhluk bernama perempuan, jangan dikasih duit suruh beli, tapi ajaklah dia ke sana. Walaupun nggak mahal. Akur ya Bu. Bapak dan Ibu sekalian, saya Buya Jamin cuma ngisi waktu kosong aja. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir. Nanti kita dengarkan mutiara-mutiara hikmat dari beliau. Saya hanya pesan kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir, kalau kita merubah tatanan sosial, satu kelurahan susah, satu kota susah, satu negara susah. Itu udah ada orang tua kita, udah ada presiden, udah ada gubernur, udah ada camat, udah ada lurah, udah ada RT, udah ada RW. Paling tidak selamatkan keluarga kita. Ya, bangun komunikasi yang baik suami istri, bangun komunikasi baik dengan anak-anak kita. Kenapa? Dulu engkau kita meninggal dunia, ada orang tua meninggal dunia, ada kita juga akan meninggalkan cucu kita. Tinggalkanlah asar-asar yang baik buat keluarga kita. Saya rasa itu, kalau mohon maaf. Nanti mungkin hadrah dulu biar Bu ya bisa istirahat sebentar ya. Hadza wa syukran, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.